saja loh. Jangan lama-lama ya cucinya ya. Baterainya habis. Udah gitu doang. Sini. Baunya nggak enak. Rekaman gini aja nih. Iya. Aku mau cuci tangan. Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, ini Ibu akan absen ya terlebih dahulu sesuai yang menjadi. Oh, sebelum absen, silakan dipimpin, kita harus berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Kita harus berdoa. Silakan ketua kelasnya agar memimpin doa. Pak Roman, silakan. Siap, gerak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu pada hari ini. Cirai Bunga Savitri, hadir Bu. Dewi Muslihatun, hadir Bu. Denara Puspa Kartika, hadir Bu. Diva Widya Saputri, hadir Bu. Fatul Rahman, Hadir, Bu. Irma Febriani, hadir Bu. Irfan Firmansyah, Hadir, Bu. Karisma Eka Saputra, Hadir, Bu. Nabila Rifda Firdaus, Octavia Areta Disan Putri, Pranata Bima Dwi Pangestu, Hadir, Bu. Grafika Inka Savitri, Rika Dwi Astuti, Sekar Arum Resti Anjani, Seri Musafina, Sri Ayu Indrawati, Tina Apriani, Tri Nurwani, Winda Saputri, Yesa. Alhamdulillah hari ini nihil. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menjaga protokol kesehatan, telah memakai masker setiap hari. Kita harus bisa menjaga kesehatan pada era new normal kali ini. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu persamaan kontinuitas pada fluida dinamis. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Kita pada minggu yang lalu belajar tentang apa? Fluida statis, ya, fluida statis. Apa saja yang kita pelajari pada fluida statis kemarin? Pascal, Archimedes. Ya, tekanan hidrostatis. Apalagi? Viskositas, ya, tegangan permukaan. Oke. Kemudian selanjutnya pada
dinamis. Fluida dinamis ya. Dan ini tanggal berapa? 22 ya. Oktober 2021. Ya, fluida statis ya, kalian bawa buku paketnya? Bawa. Ya, ini ya buku paket sekolah kita, silahkan dibuka. Pada pelajaran sebelumnya kita belajar fluida statis, fluida yang diam. Kemudian hari ini kita belajar fluida dinamis, ya, fluida yang memang mengalir. Dan pada pertemuan ini kita fokus akan mempelajari tentang persamaan kontinuitas. Nah, apa itu persamaan kontinuitas? Akan kita bahas pada pelajaran hari ini. Anda sekalian, ini hari Ibu ingin menunjukkan bentar ya. Oke. Bentar. Nah ini ya video ini. Coba perhatikan video yang Ibu berikan yang sudah ditampilkan di depan. Apakah kalian pernah melihat orang sedang menyiram tanaman? Apakah kalian juga pernah menyiram tanaman? Nah, kita lihat di video di depan itu seseorang yang sedang menyiram tanaman, ya. Jadi orang tersebut duduk berdiri di satu tempat kemudian menyiram tanamannya. Kemudian dia akan menyiram jarak yang di depannya lagi jarak yang lebih jauh. Nah, orang tersebut melakukan hal itu. Ya, dia bisa membuat air itu jaraknya dekat, bisa membuat air itu jaraknya jauh. Nah, yang menjadi pertanyaannya, nah ini, mengapa terjadi perbedaan air yang keluar dari selang tersebut? Terlihat ada perbedaan dalam memegang selang. Nah, bagaimana kalian dapat menjelaskan perbedaan tersebut? Coba ada yang bisa menjawab? Silakan. Menurut pendapat kalian apa? Mengapa bisa? Ya, silakan. Kalau dia saat jangkauannya pendek karena itu tekanan dan luas untuk keluar airnya itu sangat besar. Ya. Jika dia ingin mengarahkan air ke sangat jauh, luas untuk keluar airnya itu dikecilkan karena tekanannya tinggi jadi agak jauh. Oh iya, berarti kalau yang mau jauh dipencet supaya luasnya diperkecil gitu ya, supaya jauh. Oke, terima kasih jawabannya. Oke. Nanti akan kita simpulkan pada di akhir mengapa terjadi itu ya. Mungkin jawaban dari teman kamu itu memang ada benarnya atau mungkin kurang tepat, nanti kita lengkapi di akhir. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Mengidentifikasi 4 sifat fluida ideal dengan benar. Nah, nanti kalian dari kegiatan literasi kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Ya, literasi itu berarti kalian lihat dari buku, lihat dari bahan ajar nanti yang Ibu bagikan. Kemudian yang kedua, menentukan persamaan kontinuitas dengan benar ya. Nanti dengan kegiatan literasi juga nanti dari kegiatan kita, eksperimen kita hari ini nanti dapat kita temukan jawabannya bersama-sama. Kemudian yang ketiga, menerapkan persamaan kontinuitas pada perhitungan fisika dengan baik. Kemudian yang keempat, menganalisis aplikasi persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Bentar ya. Oke, Ibu akan merekam layar dulu sebentar. Kita tadi sampai di tujuan ya. Kemudian tujuan yang ketiga, menerapkan persamaan kontinuitas dalam perhitungan fisika dengan baik. Jadi nanti ada persamaan kontinuitas, kita akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berupa soal. Kemudian yang keempat, menganalisis aplikasi persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kehidupan sehari-hari apa saja ya yang bisa kita temui untuk menerapkan persamaan kontinuitas ini. Selanjutnya, nah ini adalah materi awal yang perlu kalian ketahui sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya. Bu, tolong tutupkan jantung biar nggak terlalu terang.
Ya, ini fluida dinamis. Apa sih itu fluida dinamis? Dijelaskan. Fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir. Coba kita lihat di videonya, tayangan video itu. Ya. Nah, ini gambar apa? Air ya, air yang mengalir di sungai nih ya. Ya, mengalir di sungai. Jadi beginilah fluida yang dapat mengalir. Tapi ini kondisinya harus apa? Harus normal, harus ideal. Ya, jadi fluidanya itu harus ideal. Fluida ideal itu apa saja? Kalian bisa cek di bukunya. Di buku paket itu ada fluida ideal itu apa? Jadi kalau misalnya di sini apakah fluida dinamis dapat kita terapkan pada sembarang fluida? Itu nanti ditemukan jawabannya. Ya, ada di buku itu. Kemudian berikutnya adalah debit fluida. Ini adalah informasi kartu lampa siaga 1. Di situ di daerahnya di Bogor. Nah, itu ada terjadi banjir, ya, rawan banjir. Jadi di pintu, ya, di pintu air yang ada biasanya kalau di daerah rawan banjir itu selalu ada, ya, ada pintu airnya. Jadi di situ untuk dijadikan sebagai indikator apa? Tanda indikator terjadinya banjir gitu ya. Jadi kalau misalnya akan terjadi banjir pada wilayah di bawahnya itu akan terdeteksi. Nah, itu terdeteksi dari pintu air ini. Bagaimana cara mendeteksinya? Ya dari suatu alat yang dipasang di pintu air itu, di situ akan terdapat informasi tentang debit air. Bagaimana debit airnya? Apakah debit airnya tinggi, meningkat atau tidak? Kalau seandainya debit airnya meningkat karena airnya banyak, nah itu berarti akan tanda-tanda akan banjir. Kemudian apakah debit itu? Nah, debit itu adalah V per T, V besar. V-nya V besar ya. V itu apa? Volume ya. Berarti kalau di sini volume air, karena yang dibahas debit air, berarti volume air per satuan waktu. Volume air yang mengalir per satuan waktu. Kalau volumenya semakin besar, debitnya semakin besar atau kecil? Besar ya, debitnya semakin besar. Jadi kalau volume air banyak berarti hujannya banyak air itu jadinya semakin banyak air yang berada di situ, maka debitnya akan semakin meningkat. Ya, itulah tanda-tanda akan terjadinya banjir, sehingga pemerintah akan menginformasikan kepada penduduk di sekitar situ bahwa akan terjadi banjir. Harap waspada misalnya begitu. Atau bahkan pemerintah itu meminta kepada masyarakatnya untuk ayo segera segera mengungsi, nah gitu. Segera mencari pengaman, bantuan atau bagaimana, mungkin ada langsung pergi ke luar kota untuk tinggal sementara di rumah saudaranya. Biasanya seperti itu. Itu kan berita-berita di televisi ya, yang sering kita lihat. Tapi kalau daerah kita, ya gimana tadi cuacanya pagi tadi gimana? Hujan kan? Dari kemarin 2 hari yang lalu juga hujan. Nah, di daerah kita sungainya juga meluap, bisa banjir. Namun di daerah kita ini berhubung dataran tinggi, maka yang banjir itu hanya jalan, ya, hanya jalan. Kemudian karena rumah-rumah penduduk juga jaraknya jauh ya, dari misalnya dari Hulu Desa ke Sukaraja kan jauh, nggak ada rumah itu. Nah, jadi walaupun banjir di sana, tidak ada masyarakat yang harus yang terkena dampaknya di situ. Masyarakatnya tinggalnya di daerah yang dataran tinggi, sehingga tidak ada di sini yang kalau banjir kemudian rumahnya terendam banjir, itu tidak ada. Tetapi jalan bisa ada beberapa jalan daerah kita ini yang banjir ya, ada yang terkena dampak banjir karena sungainya itu meluap. Nah, sehingga kita dirugikan atau kita menjadi terhambat itu untuk akses jalan, kita susah lewat. Nah, itu. Tapi kalau untuk banjir di rumah seperti di Jawa atau daerah lain, ya alhamdulillah daerah bisa aman. Oke, anak-anak sekalian, Ibu sudah memberikan informasi pendukungnya tadi tentang fluida dinamis dan juga tentang debit. Nah, untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini yaitu tentang persamaan kontinuitas, itu kalian harus membuktikan sendiri ya, apa persamaan kontinuitas itu apa, kemudian bagaimana menerapkannya itu kalian akan belajar sendiri. Nanti kita akan belajar berkelompok. Sebelumnya Ibu akan berikan prosedurnya ya. Kalian harus satu kelompok itu terdiri
mendapatkan nanti akan Ibu bagikan. Nah, tujuan kegiatan kita pada eksperimen setelah ini adalah melalui kegiatan percobaan, peserta didik diharapkan mampu menyelidiki kelajuan aliran fluida serta dapat menerapkan persamaan kontinuitas pada perhitungan fisika. Nah, jadi nanti kalian ambil air ya, ambil air di musola sebelah, kemudian di keran itu nanti satu kelompok perwakilan ambil air, kemudian dibawa di dalam kelompoknya, kemudian diikuti instruksi yang ada di LKPD ini. Instruksinya apa, disuruh apa, itu kalian ikuti di situ. Nah, tujuannya nanti kalian akan mengisi tabel ini, ya, tabel ini. Oke, volume ini yang satu 500, yang satu ini dua-duanya 500 ya, dengan volume air, dengan selang air yang berbeda. Ada dua selang air ya, diameternya berbeda ukurannya, ada yang kecil, ada yang menengah. Nah, ini ada di sini 500. Namun di sini Ibu memberikan apa ya? Kalian boleh tidak 500 ini, boleh mungkin biar agak tinggi ya. Ini ya, ini mungkin biar agak lebih tinggi. 600 atau 800? Nah, 800? 8 ya, oke. 800 nanti dialirkan embernya, dikasih air, kemudian airnya dimasukkan dari selang, dimasukkan ke gelas ukur ini sampai 800. Jadi ketinggiannya harus berbeda, ya, harus berbeda dari ember supaya airnya. Nah, tujuannya adalah kita tadi sudah belajar debit, ya, volume per waktu. Volumenya kita sudah tetapkan 800. Nah, untuk mencapai volume 800, air mengalir untuk mencapai 800 ini nanti berapa detik, gitu, berapa detik waktu yang dibutuhkan. Itu yang akan kalian kerjakan. Nah, kalian stopwatch kita kemarin Ibu cari tidak ketemu, jadi pakai handphone saja, ya, stopwatchnya. Kemudian nanti diukur ya, diukur pakai stopwatch aja. Kemudian diameternya juga karena labor kita ini sudah setahun lebih tidak dipakai, jadi kemarin Ibu cek lagi ternyata juga jangka sorongnya juga tidak ketemu, jadi nanti pakai mistar saja, pakai penggaris. Kemarin Ibu sudah sampaikan. Nanti diameternya itu diukur di tengahnya itu, tapi bagian dalam ya. Kemudian nanti berapa sih ukurannya di situ? Nanti kalau misalnya ini kan diameternya, nanti dari sini ukuran yang paling panjang itulah diameternya ya. Kalau misalnya di sini berapa, sini berapa. Nanti kalau yang masih sini kan masih sedikit. Nanti yang paling panjang itulah diameternya di bagian tengah. Nah, itu diameter itu nanti kalian masukkan ke tabel diameter tuh. Iya, diameter selang. Tapi di sini Ibu masih buat sentimeter. Berarti nanti kalian rubah. Ya, nanti kalau misalnya di situ 2 cm berarti 0,02 ya, 0,2 meter seperti itu dirubah. Kemudian waktunya sekon, kalau detik biasa. Itu pada tabel 2. Nah, kemudian kalian masukkan di tabel ketiga. Tabel 3 di sini diminta pada tabel 1 adalah debit Q sama dengan V per T ya. Di sini berarti kalian hitunglah angka di atas tadi. V-nya, volumenya kan udah 800 ya. Ingat nanti LKPD-nya Ibu bagikan, nanti dirubah 800. 800 per waktu yang sudah kalian cari itu. 1, 2. Kecepatannya Q per A. Q itu dari debit. Nah, debitnya itu di sini, dari sini ambilnya, masukkan ke debit. A-nya itu adalah apa? Luas ya. Bukan luas. Oh ya, luas ya, luas yang kita tabel sebelumnya, luas. Nanti dapatlah perhitungan. Kemudian kalian isi yang ada di sini dengan literasi yang ada ya. Jadi ada buku materi ajar, ada buku paket sekolah, itu bisa kalian cari jawabannya di sana untuk mengisi ini. Bisa dipahami? Terima kasih. Saatnya kita untuk belajar kelompok. Ibu berikan waktu 30 menit ya. 30 menit itu harus sudah selesai eksperimennya, juga sudah selesai mengisi kotak tabel pertanyaannya. Jadi satu kelompok ada 5 orang, dibagi, ada yang ambil air, ada yang melakukan percobaan, ada yang berliterasi membaca buku untuk mencari jawabannya. Jadi bekerja sama. Nah, nanti dalam satu kelompok dikumpulkan satu
AKPD-nya. Kembalikan ke Ibu. Pak. Pak. Oke, silakan bekerja kelompok. Bagaimana kalian menghargai pendapat temannya, kemudian bagaimana kalian bisa aktif atau menyumbang atau memberikan ide-ide, ya, ide baru. Kemudian penilaian untuk keterampilan juga Ibu akan memberikan penilaian terkait dengan bagaimana cara kalian mengamati, bagaimana cara kalian menanya, bagaimana cara kalian mengumpulkan data, mempresentasikannya nanti di saat diskusi kelompok dari mulai eksperimen sampai ke tahap nanti mempresentasikan. Silakan. Ini
Ini teratas. Agak Jangan lupa volumenya itu dirubah dalam meter kubik ya. Jadi satuannya itu harus sama. Nih, ya. Di LKPD-nya ini nah di sini misalnya coba ini dirubah jadi 800. Jadi ini di situ 800 mili gelas ukur kita. Nah, jangan lupa dirubah ke meter kubik. Jadi 800 kali 10 min 6 meter kubik. Karena di sini semua dalam MKS ya, meter tiap mili dirubah ke meter kubik. Silakan. Oke, Bu perhatikan semuanya sudah selesai melakukan percobaannya. Sekarang waktu tersisa 15 menit, silakan untuk fokus pada pengisian pada LKPD. Silakan. Ya, pada pengisian LKPD itu silakan diisi. Masukkan ke dalam tabel angka-angka yang sudah kalian dapatkan itu.
kelompok 3 Ivan. Kelompok 4 maaf. Oke. Silakan ditentukan nanti sambil mengerjakan sambil berdiskusi. Menentukan siapa perwakilan kawannya untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi kerja kelompoknya itu ada bagian evaluasi ya di halaman terakhir. Nah, ada yang mengerjakan evaluasi juga dari literasi kalian, apa kalian mau ambil dari buku paket, dari materi ajar yang sudah dibagikan, juga boleh dari browsing internet. Silakan untuk mencari jawaban pada evaluasi. Nanti pun nilai semua jawabannya masuk ke dalam penilaian. Silakan bekerja sama dengan baik, waktunya 10 menit lagi. Ya? 2,5 itu ada luar. Iya, udah di dalam. Enggak, sama. Terus kenapa kamu dalam? Ya, disamakan aja. Diameternya yang ditanya adalah luas di situ luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya? PR kuadrat ya, rumusnya PR kuadrat. Nah, R itu apa? Jari-jari ya. Jari-jari itu setengahnya dari diameter. Ya, yang kalian dapat kan diameter, berarti setengah dari diameter. Ya, luas ini kan PR kuadrat. Ini karena kebanyakan belajar daring ya, jadinya banyak matematikanya yang bermasalah. Nah, ini P R-nya ini adalah setengah D kuadrat. Berarti P jadi setengah dikuadratkan 4. D dikuadratkan D kuadrat. Atau boleh ditulis 1/4 pi D kuadrat. Itulah cara kalian mencari luasnya. Kemudian P volume dan P kecepatan ini sama-sama P. Apa beda P keduanya ini? Ini kan ada V itu 2 di buku kalian itu di LKPD-nya. Ada satunya volume, satunya kecepatan. Apa yang membedakannya? Kalau volume V besar, ya. Kalau kecepatan V kecil. Itulah yang membedakan. Jadi jangan salah tulis. Kalau mau menulis volume nggak boleh pakai V kecil. Kalau tulis kecepatan juga nggak boleh V besar. Jadi sudah di dalam fisika lambang-lambang besaran itu ada maknanya tersendiri ya. Seperti pada materi fluidostatis tekanan P besar tidak boleh P kecil ya, karena P kecil itu momentum.
ABC-nya dilengkapi. Ya, jawab. Jawab salah satunya itu jawab. Yang itu dijawab. Benar tidak hanya. Ya, silakan diisi. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, sudah bisa waktunya ya. Kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan barusan itu.
luas penampang selang terhadap kecepatan fluida yang keluar? Jawabannya, semakin kecil luas penampang, maka kecepatan fluida yang keluar semakin besar. Oh iya, terima kasih kepada kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Kelompok 4 silakan simpulkanlah hasil percobaan yang kalian lakukan. Silakan kelompok 4 siapa perwakilan? Ya, Irma, silakan Irma. Sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Apabila perangkat semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan sangat cepat untuk mencapai volume tertentu. Yang nomor 2, bagaimana mengatur luas penampang selang terhadap debit air yang dihasilkan, yaitu semakin luas penampang selang, maka akan semakin banyak debit yang dihasilkan. Nomor 3, bagaimana mengatur luas penampang selang terhadap kecepatan fluida yang keluar. Semakin luas penampang selang, maka semakin kecil tekanan yang keluar. Iya. Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita akan mengkonfirmasi, ya, dari hasil diskusi. Tapi sebelumnya silahkan bereskan dulu alat dan bahan yang ada di meja kalian, bereskan, kembalikan ke tempat semula. Silakan. Cepat ya. Ya, airnya buang keluar. Ya, silakan kembalikan ke tempat semula dan duduknya juga kembali ke tempat duduk semula. Hasil diskusinya silakan dikumpulkan ke depan. Ada 4 kelompok, berarti ada 4 hasil diskusi. Kembali ke tempat duduk semula. Jangan lupa hasil diskusinya dikumpulkan, ada 4. Tulis nama di depannya. Nanti akan diambil nilainya. Tulis kelompoknya, kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah mengira. Ayo kumpulkan hasil diskusinya. Oke, satu lagi. Ini apa bu? Ini kami dulu. Hasilnya, yang ada aja satu. Terus nomor. Oke. Sudah kita sudah
dengan benar. Coba kalian cek itu di bukunya. Ya. Ciri umum fluida ideal adalah sebagai berikut. Satu apa? Tak termampatkan. Ya. Jadi di sini fluida ideal itu tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika mendapat pengaruh tekanan. Ya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, tidak kental antara viskos. Jadi tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan yang lain maupun dengan dinding saluran akibat gejala viskositas. Kemudian yang ketiga, alirannya laminer, ya, tidak berputar-putar. Jadi lurus ya, geraknya lurus, tidak putar-putar gitu. Kemudian yang terakhir apa? Alirannya stasioner. Berarti kecepatan pada setiap titik fluida adalah konstan. Ya, jadi konstan kecepatannya tetap gitu. Jadi kalau misalnya ada hujan badai gitu, berarti kan kecepatannya berubah ya. Nah, berarti itu tidak termasuk fluida ideal. Berarti tidak termasuk dalam fluida dinamis yang kita pelajari hari ini. Jadi yang kita pelajari itu memang fluida yang mengalir itu yang tetap gitu, tidak putar-putar, jadi lurus, terus kecepatannya juga selalu sama. Gitu ya. Itu yang termasuk ke dalam fluida ideal. Kemudian seterusnya kita mengkonfirmasi tujuan pembelajaran kita berikutnya adalah dapat menemukan fluida atau debit fluida tadi. Nah ini dari buku paket kalian juga ada. Ya, tadi juga kalian sudah melakukan percobaan, melakukan eksperimen di tabel tadi kan juga ada tuh. Kalian meminta kondisi volumenya berapa? Tadi yang 500 ibu tulis, kalian juga 800 nggak apa-apa ya, untuk mempermudah mendeteksi waktunya. Semakin banyak airnya kan semakin lambat ya, waktu yang dibutuhkan agak panjang, itu akan mempermudah. Itu tidak apa-apa ya. Kemudian debit fluida ini rumusannya adalah volume per waktu, bisa juga luas penampang dikali kecepatan. Ya, luas penampang dikali kecepatan. Nah, debit fluida itu dari masing-masing kolom itu adalah sama ya. Coba kita buktikan pada berikutnya. Ini adalah persamaan kontinuitas. Berdasarkan buku kekebalan massa, massa fluida yang masuk pada penambang 1 sama dengan massa fluida yang masuk pada penambang 2. Itu coba kalian perhatikan. Jadi ada gambar yang di bagian 1, bagian 2. Bagian 1 dan bagian 2, mana yang luas penampangnya lebih besar? Bagian 1 lebih besar, bagian 2 lebih kecil. Tetapi debitnya itu sama, debit fluidanya itu sama, baik pada pertama ataupun kedua. Itulah disebut dengan persamaan kontinuitas. Nah ini dia. Ini adalah penurunan rumus untuk persamaan kontinuitasnya. Ya, sehingga ditemukanlah persamaan kontinuitas itu adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi perbedaan
Oke, gini, ditanya B1. Jawab. Jawabnya di sini. Nah, kita gunakan persamaan kontinuitas tadi, ya. I1 sama dengan I2. A1 B1 sama dengan A2 B2. Di sini yang diketahui diameter. Diameter itu berada dalam A, ya, dalam A. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu karena nanti hasilnya pasti sama, ya. Dan juga ini A1-nya 0 cm. Ya, di sini kita ambil misalnya tadi ya, 1/4 pi D1 kuadrat kali D1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat kali D2. Nah, di sini kan ini bisa dihilangkan ya. Nah, tinggal D1 kuadrat. D1 kuadrat kali D1 sama dengan D2 kuadrat kali D2. Oke, ya, lanjut. D1 kuadratnya berapa nih? 6. 6 kuadrat ya. Dikali V1-nya yang ditanyakan. D2-nya 3 kuadrat kali 12. Ini tidak kita rubah ya. Ini sentimeter tadi kan. V1-nya ada, V2-nya, D2-nya sentimeter juga. Ini meter per sekon. Berarti ini akan hilang. Nah, nanti V1-nya jadi meter per sekon. Di sini berarti V1-nya sama dengan 3 kuadrat berarti berapa? 9 ya? 9 kali 12 per 6 kuadrat berapa? 36. Oke, ini dengan ini berapa nih? 3 ya? Ya? Di bawah ya? Di bawah lah, di bawah. Berarti 9 bagi 3 berapa? 3 meter per sekon. Jadi yang penampang kecilnya 12 ya, penampang besarnya 3. Lebih besar mana? Lebih besar mana kecepatan antara penampang kecil dan besar? Penampang kecil lebih besar. Nah, makanya semakin kecil luas penampangnya, kecepatannya semakin besar. Semakin besar luas penampangnya, kecepatannya semakin kecil. Itu namanya berbanding terbalik. Ya, kita lanjutkan. Kemudian aplikasi persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi seseorang sedang menyiram bunga atau tanaman tadi, ya. Jika jarak di ujung selang ditekan, maka air yang menyembur semakin laju dan dapat menjangkau tanaman yang jarak jauh. Itu aplikasi. Tadi sudah dijawab oleh temannya tadi, dan berarti benar ya, dan sesuai. Kemudian selain orang menanam yang menyiram tanaman, ada juga contoh lain tempat pencucian mobil. Ya, tempat pencucian mobil itu ujungnya dibuat sekecil mungkin. Ya, cuman karena pakai mesin jadi semburannya bisa jauh, bisa semakin jauh kuat, semakin kuat karena ada tekanan dari mesin. Pada tempat pencucian mobil, ujung selang memiliki diameter lebih kecil dibandingkan dengan selang di pangkal. Oleh karena itu, kecepatan semburan air semakin besar. Ya, jadi itu adalah aplikasi dari persamaan kontinuitas. Lanjut. Oke, pelajaran kita pada hari ini sudah sampai di penghujung. Kita sudah sampai pada menyimpulkan pembelajaran. Ya, anak-anak semuanya, kita sudah melalui kegiatan eksperimen, sudah mempresentasikan, juga sudah kita konfirmasi sama-sama hasil dari diskusi kalian tadi. Nah, sekarang Ibu ingin kalian dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu minta 1 orang dari kalian untuk dapat menyimpulkan pembelajaran. Siapa yang bisa? Yang bersedia siapa? Ya, Pranata Bima. Oke, silakan Pranata menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Dan persoalan kontinuitas. Ya, silakan. Seperti persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tempat pencucian mobil yang memiliki selang diameter kecil lebih kecil dibandingkan dengan selang di pangkal. Oleh karena itu, kecepatan semburan air semakin besar.
Terus jadi sudah melalui kegiatan. Bagaimana persamaannya tuh? Persamaan kontinuitas tadi apa? Persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2 ya. terus A1 V1 sama dengan sama dengan A2 Terima kasih atas kesimpulannya. Itulah tadi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Semoga nanti dapat dipelajari lebih dalam lagi di rumah ya. Jadi kita harus namanya belajar itu harus selalu ya, bukan hanya di sekolah. Belajar ya di rumah juga harus belajar. Karena ada waktu luang di situ kalian mencoba untuk mendalami materi-materi kita. Apalagi ini sekarang kita kan baru mulai luring nih, biasanya daring. Dari kelas 1 kemarin kan sudah daring. Ibu memahami belajar daring itu pasti sangat sulit untuk kalian pahami materinya. Dan banyak yang mengeluh sama ibu ya. Ibu memaklumi, ibu sangat memaklumi. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kegiatan luring kita? Ya kita berarti harus menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan ya, supaya bisa lanjut. Baiklah, anak-anak sekalian, ibu ingin memberikan tugas ya, tugas akhir. Tugas akhirnya. Oke, pada materi ajar itu sudah ibu satukan di sana, yaitu membuat proyek sederhana penerapan persamaan Torricelli. Nah, Torricelli itu adalah aplikasi dari persamaan Bernoulli yang akan kita pelajari pada pertemuan 2. Jadi, ibu akan memberikan tugas kepada kalian pada pertemuan ketiga. Dikumpulkan pada pertemuan ketiga, namun ibu beritahu dari sekarang karena proyek ini butuh waktu. Ya, nanti kelompoknya seperti yang sudah dibagi tadi. Nah, itu kelompoknya. Jadi membuat model tangki air sederhana. Tangki air di rumahnya apakah sudah memiliki tangki air? Tangki punya ya, tangki air di belakang rumah biasanya ya. Dari sana dinaikkan airnya, kemudian dihubungkan dengan keran untuk di rumah kita ya. Ada tangki air. Nah, tangki air itu apakah ada lubang untuk keluar airnya di bawah? Ada. Nah, sekarang ibu ingin memberikan tugas kepada kalian membuat tangki air seperti itu, tapi sederhana, berarti kecil. Ya, bahannya terbuat dari galon. Galon bekas nggak apa-apa ya. Galon yang biasa ya, yang 18 liter atau 19 liter, jangan yang galon kecil, galon yang standar itu, galon standar. Nanti kalian buat seperti itu, ada menaranya terbuat dari besi yang kecil aja supaya kuat. Nah, nanti dipasang keran di ujungnya, kemudian nanti proyek ini akan digunakan ya, nanti akan digunakan baik di kelas ataupun di kantor. Karena kita masa pandemi seperti ini, kita kan harus selalu sering mencuci tangan. Nah, jadi semakin banyak tempat pencucian tangan semakin bagus. Seperti air keran di depan kelas kalian ini sudah tidak nyala lagi. Nah, itu kan kita berarti perlu stop ya. Tapi kalian dekat dengan musola, kalian bisa juga cuci tangan di musola. Tapi nanti proyeknya berarti bisa dipakai untuk di kantor atau di kelas lain yang membutuhkan. Kemudian nanti rumusan tugas proyek itu sudah ibu berikan di di materi ajar itu sudah ibu cantumkan di sana. Kemudian di sini buatlah sebuah video yang mendokumentasikan proses pembuatan proyek tersebut dari awal hingga akhir. Jadi kan buat setiap kalian melakukan itu dari mulai persiapan sampai akhir, nanti kalian buat video pendek-pendekan, nanti terakhirnya digabung. Ya, digabung 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Nah, itu nanti digabung proses kalian buat itu seperti apa. Berarti kalian harus berpakaian yang rapi juga ya. Kalau laki-laki ya pakai training gitu, jangan pakai celana pendek. Jadi karena masuk video jadi ya harus apa ya. Walaupun di rumah harus pakai baju yang standar. Kemudian yang proyek ini akan dimonitor kemajuannya dan diberi penilaian pada pertemuan akhir. Dan jadi pertemuan akhir nanti akan diberikan penilaian. Kemudian selain video kalian juga harus memfoto. Nah, di foto itu untuk membuat laporan.
laporan proyek seperti membuat makalah nanti. Jadi ada tujuan kalian buat untuk apa? Ya, selain untuk memenuhi tugas tentunya untuk menerapkan protokol kesehatan kan, untuk sering mencuci tangan. Nah, jadi itu salah satu untuk membantu. Kemudian ada metodenya nanti, alat dan bahannya apa saja, kalian buatnya gimana, dan bagaimana proses pembuatannya. Kemudian nanti di hasilnya, kalau hasil nanti di pertemuan ketiga, nanti kita kalian buat di rumah, kalian uji sendiri di rumah, ya, kalian uji nanti kita akan diskusi terus lewat grup WhatsApp kita, bagaimana cara mengujinya. Nanti di sana nanti memberikan materi-materi yang mendukung. Nah, kemudian nanti di pertemuan ketiga nanti diuji ulang di sini. Nanti kita akan melakukan praktek di pertemuan ketiga. Itu prakteknya menguji alat yang sudah kalian buat tersebut. Ya, nanti ada mengisi LKPD juga. Kemudian yang terakhir, kerjakan dengan penuh kesungguhan dan kerjasama antara individu dalam kelompok. Jadi penilaiannya itu ada videonya, ya, video itu bagaimana kalian bersungguh-sungguh mengerjakannya. Kemudian ada laporan yang ibu lihat, bagaimana laporannya itu, apakah sistematika laporan itu sudah sesuai seperti yang ibu prasyaratkan. Kemudian yang terakhir produknya, bagaimana kerapian kalian dalam membuat produk itu. Di buku, di materi ajar sudah dibagikan, situ ada caranya, sudah ada caranya, kalian ikuti saja bagaimana cara membuatnya. Nah, nanti hasilnya bagaimana, apakah hasilnya ini secara nilai seninya ada, ya, bagus, kalau rapi berarti ada nilai seninya. Kemudian pemanfaatannya nanti apakah benar-benar bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian bikin lubangnya itu nggak hati-hati, kan bisa bocor. Nah, kalau bocor berarti itu kan manfaatnya jadi gimana, ya, jadi kurang. Nah, makanya harus membuat lubang, memasangkan itu juga harus presisi, ya, harus hati-hati supaya tidak ada yang lubang yang tersisa. Nanti kalian minta bantuan orang dewasa mungkin atau bagaimana supaya untuk membuat lubangnya itu menjadi bagus, rapi, hasilnya itu rapi. Bisa dipahami? Baik. Sekarang di sini udah ada buat cara kriterianya. Sekarang kalian buka HP, ya. Buka HP, ibu akan kirim ya. Ibu akan kirim melalui WhatsApp. Ada tugas akhir. Caranya, ibu akan memasukkan ya, silakan isi. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengisinya, silakan.
Sudah terbuka. Silakan. Oke, silakan diisi. Nah, silakan dikirimkan jawabannya. Ini kirim jawaban baru satu ya.
Dari Yesa. Yesa punya. Ya kirim. Kirim jawabannya. Cepat ya waktu kita. 2 orang. Nabila Rida sudah ngirim. Oke, lanjut. Saya yang lain semua kirim. Cari dulu. Ibu beri tambahan waktu 2 menit. Cepat kirim. Nah, silakan. 2 menit lagi kirim. Udah, beri sopirnya kirim. Udah. Hah? Kirim samping. Yang nomor 6 itu pakai file. Jaringan pakai file. Ya agak pelan. Dia kadang jaringannya bagus, kadang agak pelan. Berarti kita mah air ini agak apa ya, menurun. Apanya? Performanya ya. Kalau 2 bulan yang lalu itu pakai bagus. Ini agak berkurang tapi kan bisa. Berarti 8 orang yang kirim. Ayo lanjut lagi 9. Terus kirim. Terus 9 orang. Biar mulai nilainya ada nilai di sini. Classroom kita juga sering di apa ya? Cek. Sebelah saya sudah lagi tidak cepat. Nah, silakan untuk yang nomor 6 itu esai, silakan dikerjakan dan difoto hasil kerjaannya kemudian dikirimkan. 14 orang, ayo silakan. Yang 6 lagi segera nyusul.
Yang sudah mengisi HP-nya disimpan dulu, bukunya dibereskan, ditutup supaya rapi ya sebelum akhir pelajaran. Jangan lupa materi kita selanjutnya mingguan adalah persamaan Bernoulli. Ya, silakan dibaca di buku paketnya itu persamaan Bernoulli itu apa. Ya, oke. Sudah? Sudah ya? Nah, oke coba agak tenang dikit. Bisa? Tenang? Oke. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian kalian semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan, dan memang kita juga harus selalu menjaga kesehatan agar belajar luring kita ini bisa terus semakin meningkat. Kita bisa meningkatkan intensitas belajar kita. Tapi kuncinya kita harus bisa menjaga kesehatannya. Jadi pada masa ini kita harus berupaya supaya tidak sakit. Benar-benar itu beda dengan biasanya. Jadi kalau kalian jajan di kantin ya jangan jajannya sembarangan. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kehilangan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum